Lanjutkan penyebab air keruh. Ini adalah instalasi pengolahan air kita IPA di Kajai. Sumbernya dari Batang Sopan. 4 tahun tidak berfungsi dulu. Jadi dulu fungsinya karena ini dari sumbernya sungai, kita lakukan pengolahan. Ini yang besar ini fungsinya sebagai pengendapan. Jadi di sini nanti diperlukan zat tambahan berupa alum, gunanya mengikat butiran-butiran air yang kasar sehingga terjadi pengendapan ke bawah. Jadi dari pengendapan itu kotorannya dibuang di bawah. Nah, dulu begitulah fungsinya, cuma selama 4 tahun tidak difungsikan sehingga kemarin sudah kita bongkar, kita benahin lagi, perbaikin lagi, sekarang kita coba fungsikan. Kemudian dari bak endapan ini diteruskan ke bak penyaringan. Ya, ini namanya bak penyaringan, filterisasi ya. Itu ada tulisannya sand filter. Jadi penyaringan menggunakan pasir. Ada pasir kuarsa. Ada pasir di dalamnya. Jadi sekarang juga kita mau fungsikan. Kami sekarang butuh pasir itu. Jadi kita sedang order. Jadi selama ini dengan menggunakan fasilitas IPA ini, karena tidak pernah dulu diperbaiki, dicuci, kita juga tidak punya tenaga. Di sini juga dulu tidak ada tenaganya tentang yang mengerti tentang IPA, pengolahan ini, sehingga banyak tidak berfungsi. Jadi sekarang kita buat inovasi. Inovasinya begini. Di saat air sungai jernih, kita langsung bypass namanya, langsung dari bak pengendapan ini kita langsungkan, ini dia ya, kita langsungkan ke bak penampungan. Di saat air bersih bisa langsung dari bak penampungan, bisa kita alirkan langsung ke bawah tadi, langsung ke bawah ke arah ke Simpang 4, Kajai, Padang 7, Kampung Cibadak sampai ke Sasak dari bak ini saat air bersih. Tapi di saat misalnya air sungainya agak keruh, ini kita tutup. Kita gunakan satu lagi bak cadangan yang sumber airnya dari yang sudah dari yang disaring ini. Jadi airnya jernih. Jadi selama air keruh ini kita tutup, air jernih lah kita alirkan. Jadi persoalan sekarang kenapa di pelanggan mengatakan sekarang banyak air keruh, itu kadang-kadang yang seperti kita ceritakan tadi, itu endapan yang ada di pipa bukan berasal dari sini. Sekarang keadaan sungai lagi jernih. Mari kita lihat ke atas ya, kita lihat bak penampungan ini ya, kita lihat bagaimana keadaan airnya. Nanti kita lihat di bak penampungan ini, ayo. Proses dapat. Nah, sekarang kita berada di bak penampungan namanya. Dia sistem ini menggunakan sistem sentrifugal. Jadi airnya dari bawah bukan dari atas. Jadi sumber air kita yang dari sungai tadi masuk ke bak ini. Bak ini dibangun seperti cerocok. Jadi masuknya dari bawah. Jadi kemudian airnya baru ke atas, nanti baru dibersihkan dengan alum tadi. Semua kotoran nanti tersaring, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi endapan kotorannya itu yang dibuang tadi. Itu ya. Iya, endapannya ya. Itu ada endapan nanti pergi keluar itu ada cerocok di bawah. Inilah keadaan air sungainya. Air sungai yang sudah masuk ke sini dilakukan pengendapan. Dari sini nanti baru kita saring. Disaring. Dari sini nanti airnya masuk lagi ke saringan sana. Iya, saringannya di bawah juga. Di bawah itulah disaring menggunakan pasir tadi. Jadi itulah airnya. Air yang sudah disaring. Tapi sebenarnya itu kalau saringan kita ini berfungsi normal, kemudian pasirnya kita benari lagi, kita ganti lagi, airnya bukan seperti itu, bening dan layak untuk diminum langsung. Inilah nanti kita fungsikan lagi, dan inilah rencana kita ke depan. Air inilah menjadi sebagai sumber air untuk membuat air minum dalam kemasan. Jadi kita
fungsikan untuk itu. Oh, ini dia ya. Iya, jadi hasil air ini nanti sudah layak untuk diminum. Jadi air ini kita tampung di bak penampungan sebelah kiri. Jadi ada sebelah kiri, nggak tercampur dengan air yang langsung tadi. Jadi ini ada dua. Jadi dari sini kita bagi dua, satu langsung ke bak saringan ini, satu langsung ke bak reservoir penampungan. Jadi kalau airnya kotor, air sungai kotor, bak yang langsung ke reservoir yang pelanggan itu langsung dimati, ditutup ke depan ya. Biar sekarang kita kan petugasnya manual. Kalau air keruh baru ditutup ke depan, kita punya alat khusus. Alat khususnya memiliki detektor. Kalau air keruh secara otomatis dia nutup. Air jernih dia buka lagi, nggak perlu manual lagi. Ini akan kita terapkan, ciptakan di sini, tidak lama lagi. Jadi kalau ini umpamanya ada satu kotorannya, Nah ini buat nosok. Jadi satu lagi mungkin yang perlu ditambah di sini ya, di setiap pipa ini seharusnya ada kamera pemantau sehingga kita tahu apa-apa yang terjadi. Air ini bisa dipantau 24 jam. Nanti ada detektornya. Kalau ada perubahan nanti ada semacam signal dia kirim kepada petugas, baik di kantor maupun tidak bertugas, dia bisa mengetahui proses ada perubahan di sini. Kita nanti bikin kamera pemantau di sini. Sungai lagi jernih. Mari kita lihat ke atas ya, kita lihat bak penampungan ini ya. Kita lihat bagaimana keadaan airnya. Nanti kita lihat di bak penampungan ini, ayo. Proses dapat. Nah, sekarang kita berada di bak penampungan namanya. Dia sistem ini menggunakan sistem sentrifugal. Jadi airnya dari bawah bukan dari atas. Jadi sumber air kita yang dari sungai tadi masuk ke bak ini. Bak ini dibangun seperti cerocok. Jadi masuknya dari bawah. Jadi kemudian airnya baru ke atas. Nanti baru dibersihkan dengan alum tadi. Semua kotoran nanti tersaring, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi endapan kotorannya itu yang dibuang tadi. oh itu ya, Iya, endapannya ya. itu kan ada dua. Itu ada endapan nanti pergi keluar itu ada cerocok di bawah. Inilah keadaan air sungainya. Air sungai yang sudah masuk ke sini dilakukan pengendapan. Dari sini nanti baru kita saring. Ya, disaring. Dari sini nanti airnya masuk lagi ke saringan sana. Turun dan naik ke situ ya? Iya, saringannya di bawah juga. Di bawah itulah disaring menggunakan pasir tadi. Jadi itulah airnya. Air yang sudah disaring. Tapi sebenarnya itu kalau saringan kita ini berfungsi normal, kemudian pasirnya kita benari lagi, kita ganti lagi, airnya bukan seperti itu, bening dan layak untuk diminum langsung. Inilah nanti kita fungsikan lagi, dan inilah rencana kita ke depan. Air inilah menjadi sebagai sumber air untuk membuat air minum dalam kemasan. Jadi kita fungsikan untuk itu. Oh, ini dia ya. Iya, jadi hasil air ini nanti sudah layak untuk diminum. Jadi air ini kita tampung di bak penampungan sebelah kiri. Jadi ada sebelah kiri, nggak tercampur dengan air yang langsung tadi. Jadi ini ada dua. Jadi dari sini kita bagi dua, satu langsung ke bak saringan ini, satu langsung ke bak reservoir penampungan. Jadi kalau airnya kotor, air sungai kotor, bak yang langsung ke reservoir yang pelanggan itu langsung dimati, ditutup ke depan ya. Biar sekarang kita kan petugasnya manual. Kalau air keruh baru ditutup ke depan, kita punya alat khusus. Alat khususnya memiliki detektor. Kalau air keruh secara ini pipanya ke atas jauh lagi. Pipa itulah yang dihanyutkan sungai. Itulah kita perbaiki kemarin. Sehingga dulu ini nggak berfungsi dengan hanyutnya ini nggak berfungsi lagi. Nah sekarang kita dari sinilah kita ambil sumbernya. Tanpa melalui bak ya, langsung Tanpa ya. melalui bak. Jadi untuk pengamanan kepada pelanggan, karena kita ngambil air dari sungai langsung, kita harus membuat sensor di sini. Sensor mendeteksi tingkat kekeruhan sungai. Jadi sebelum sampai ke IPA kita tadi, instansi pengolahan tadi, kita sudah dapat sinyal pemberitahuan petugas
baik berupa bip atau SMS. Nah, nanti kita taruh di sini sensor untuk mendeteksi tingkat kekeruan. Biasanya ini petugas kita ini dia secara manual datang ke sini. Nah, kasihan kita kalau malam lagi. Ini letaknya pun di tengah hutan. Bayangkan kalau tengah malam ke sini. Kadang-kadang jam 10 malam dia harus ke sini lagi melihat keadaan sungai. Nah, itulah. Ke depan kita bantu nanti ya Pak IT. Kita taruh sensor di sini. Jadi bisa membantu petugas kita tidak perlu lagi membuat resiko ya kan. Beresiko loh malam-malam ke sini. Kira Pak ini ada, aku lihat ya di satu daerah dia pakai mesin penyedot. Ya, mesin pompa maksudnya itu mesin kalau pompa. letak intake-nya lebih tinggi daripada sumber. Jadi Baru disedot pakai di dulu. sini. Kalau kita kan enggak, udah langsung. Nggak perlu lagi biaya tambahan. Pompa itu mahal. Satu unit pompa itu 200 juta loh. 200 juta. Jadi itu pakai saringan tuh. Ini namanya screen, saringan ya. Ada saringannya kan? Ada saringannya. Menyaring benda-benda yang besar-besar. Cuma tingkat kekeruhan air ini inilah. Nah, ini sekarang karena musim hujan saja. Kalau nggak musim hujan, ini sangat jernih. Airnya udah langsung dari pegunungan. Nah, makanya sekarang kita tetap menggunakan pengolahan tadi. Tujuannya kita taruh di sini alat sensor biar kita olah itu betul-betul tidak air yang keruh, buntek. Kalau buntek kan susah mengolahnya. Lubang-lubang ini dia masuk. Iya, ini penuh ini air ini. Nyedot ini. Jadi kita langsung terbuka ke sana enggak ya? Bukan, jadi disaring dari sinilah masuk. Kalau nggak pakai saring ini air yang sekarang karena keadaan airnya jernih, bersih, kita langsung masuk ke reservoir. Reservoir ini juga kita melakukan pengendapan juga, diendapkan juga. Jadi air yang kita alirkan betul-betul sudah air jernih. Ini keadaannya, silakan dilihat itu. Jadi seandainya air keruh, ini ditutup. Yang kita gunakan bak yang sebelahnya lagi, karena ini terpisah antara bak ini, ya, bak ini dengan bak ini ada. Dan ini memang belum dialirkan ya, belum dialirkan. Ini kan, inilah bak hasil dari penyaringan filter tadi. Jadi dia betul-betul bening, bersih. Kapasitas kita ini, reservoir kita ini 300 meter kubik. Jadi kalau kita bagi dua ada 150 meter kubik, stok ada di sini 100 meter kubik itu sekitar 150 liter, 150 ribu liter ya. 1 meter kubik kan 1000 liter. Berarti kalau 150 meter kubik sama dengan 150 ribu liter. Nah, itulah kapasitasnya. Jadi ini kita stok. Jadi kalau airnya nanti di sana keruh, ditutup, air ini yang kita alirkan. Di belakang ini ada palap kontrolnya. Jadi demikianlah. Jadi artinya sebenarnya tidak ada pelanggan itu yang kita alirkan dengan air keruh. Nah, kita sudah proses semua. Keluar dari sini, lalu ke sana. Nanti kalau air ini kita matikan, ini yang kita buka. Ini tertutup, terbuka. Fungsi inilah nanti kita buat secara otomatis. Secara otomatis, fungsi buka tutup.